Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. Madaniyatun surat Nisa itu bangsa Madaniyah diturunkan badal Ibrahim. Ini asun wa khomsun. Ini 105 atau awusun 106 atau 110. Ini 177. Kaulen 175 176. Ya ayuhan nasu ahla Makkah si penduduk Mekah. Zaman itu itaku Wadiyo sirakabe, takwa sirakabe, robbakum, pengiran sirakabe. Iko baru dikecek wedi ning siksane Allah. Carane diantuti gambaran tentang lakon itu sirakabe, nurut sirakabe dengan Allah. Allah itu sinten alladzi rupane zat khalaqa kang gawe sapa lagi kum sirakabe. Jadi pada Allah paling gampang zat sing gawe kowe. Gawe minapten sange awak utawa saking jenis utawa saking materi wasidaten kang sifat. Rupane agama ada. Wa qala qalan gawe sapa wa ta'ala minatan ing nafsi wahidah jauh ing pasangane nafsi wahidah atau bojone nafsi wahidah Hawa adhi Hawa bimati lamat Hawa min dal in sangking siji iku min adla isang berapa igane Adam ka igane Daud al-Isra kang diri wa basalan nyebarno sapa Allah gelar sapa wa parapa tegese samita sapa wa gelar sapa wa anasa lan tegese nyebar sapa wa taala min gumasan ing Adam lan Hawa ainin Adam tegese saking Nabi Adam wa Hawa lan Hawa Allah nyebar biro-biro wong lanang wanisaan lan biro-biro wong wadon katirasan ingkang akeh wattaqulan usiya sira kabeh Allah Allah dikam tasaaluna nah kira kita tasaaluna kan biasa jaluk sira kabeh. Jaluk gawe napa? Gawe lu waktu to gawe sing jaluk sira kabeh. Itu tenggang tasaalun itu mutai dengan tasil asli fitin. Tasaalun wa fi qira'atin tafsir kira iki tawat taqwa lagi tasaalun. Fi hasiha kelawan buang tasil asli. Tatasa aluna tegese amrin jaluk sira kabeh iklan atas nama Allah. Ima ing dalam perkara binakum antara di sira kabeh. Haitu yaqulu sekiranya ngucap sapa dengan sebagian sira kabeh ibadin mari sebagian sing yo as'alu kabillah. Asalu jare ing sira sira billah iklan atas nama Allah wa anshudu kabillah. Lan tegese yupre ingsun disami nasib nasab ka sira billah iklan atas nama Allah wal arhamalan wa tiyo sira ing rahim. Iki wonten sira asing wal arhami sira ae hamzah wal arhamilan kowe jaluk lan atas nama rahim. Nah kira kita wal arhamalan kue wediyo ing rahim. Aku al arhama ing boro-boro rahim. Antak tau uha ing yen to ngetok sira kabeh utawa mutus sira kabeh ing arham. Wa fi qira'atin bil jari blanjar wattaqu wa allazi tasaaluna bihi wal arham. Antak tau uha. Yen to mutus sira kabeh ing arham wa fi qira'atin bil jari. Atfan krana kaatofno ala domiri ngatasi domir ing dalem iki. Wakan lan ana sapa Arab iku yatana jaduna iku padha amrih jaluk ikatan rahim jaluk sapa akeh rahim lan atas nama rahim rahim lan atas nama rahim inna wa ta'ala iku kana ana sapa wa iku alaikum ngatas sira kabeh rahibun dat rahiban iku dat sing neliti utawa sing nyatet hafizon tegese kang joko li amalikum maring boro-boro ngamal sira kabeh Faijazikum atau faijazikum apa malas sapa wa kono sira kabeh diaklan amal elam ya dal iki ora dicek sing sapa wa iku metasifan tidak kelawan mengkono-mengkono niku lho apa kauli ka alaikum rafiqan ini kalau terang lagi sesat kalau terang tunggal masalah ya ibn nas ya di Imam Siti nafsiri ahla Makkah nah niku di tamawan ya tadi langsung dibenerno kalian sareh Esas model ngoten niku mbontek karena memang Quran itu tidak turun untuk orang Mekah juga tidak turun orang Medina jadi semuanya kan rumah Kanjeng Nabi ya mimman nazala alaihi Quran jadi yang sing diturunin apa Quran
Cuma secara abadi nuzul itu memang ada mukhotabnya saat itu. Jadi itu penduduk apa? Mekah. Ya penduduk apa? Mekah. Ini geleng-geleng terus. Nah penduduk Mekah itu penduduk yang cara jaga nasab itu terbaik. Joko Rahim itu. Di kalau tak cerita sisi ya, Rahim itu liane tengkuret. Itu hilang. Pemenang teng Cina, teng India, teng Indonesia. Kalian kenal Bapak Ibrahim? Rara toh? Padahal lagi sampean Bapak Mbah Hamid Rara. Jadi bujur terus Rara. Misalnya Rara yang paling Bapak Eko atau Mbah Eko. Ya tapi ada Rara. Nah orang Arab itu bosan. Mbok yang paling jahili ya tapi satu jala bulan kira nak sampai nonton Nabi Adam. Ada pulau itu gak ada catatan sampai kanji Nabi sampai Nabi sampai Nabi ini. Dan itu gampang. Kenapa gampang? Ini ruangan Arab Quraisy. Jadi Tabarruk bi ansari Rasulillah. Arab Quraisy niku api-api bangsa tak dunia. Taman Arab percaya dulu, koyok ngono gedine wong Quraisy kanjeng Nabi. Polsi. Tapi wong Arab, wong Quraisy bener wong Arab. Wong Quraisy. Kalau kalian malah bener wong Arab ya. Wong Quraisy. Iku ora iso mateni Nabi langsung. Mergo dia etika. Lah wong Quraisy ngape mateni kok pamit. Ono ning donya wong barbar pemene wong Kyrgyzstan kelompok Harpar mau coba eswase. Ono wong gedhe ngape mateni napa? Pamit. Kangen. Padahal kanjeng Nabi ben azuri. Kanjeng Nabi itu di tengah-tengah mereka dan berkali-kali mereka ada kesempatan membunuh, tapi mereka punya etika. Satu Nabi itu bangsa Quraisy. Mereka punya etika, nak mateni itu banyak. Terus kudu barter. Itu nak mateni itu tidak barter. Disebut kawat utai kisah. Sehingga orang-orang Quraisy, suku-suku yang lain yang mulai teruji dengan dakwah Nabi, pas sampai mateni itu rapat, tenggarin nadua. Itu Abu Jahal juga kangelah. Abu Lahab ya kuat ya kangelah. Akhirnya ada kesepakatan suku-suku sing cilik ning Arab, Badnon min Abduni Quraisy. Badnon itu kayak marga kecil-kecil. Semuanya disuruh ngirim satu pemuda yang semuanya nanti terlibat pembunuhan terhadap Muhammad. Sehingga kalau suku Quraisy menuntut kami Muhammad, pemilik berserakan di semua daerah seluruh Arab. Dan nanti keluarganya kesulitan. Nah, rapat ini disebut rapat yang dari negeri. Eleng-eleng. Ini buatan kalau cerita orang Arab, buatan cerita filosofi ini. Karena nanti sampean tahu. Jika Nabi itu diutus min anfasi qaumi dari nasab terbaik. Karena nanti ada peradaban terbaik. Jadi itu gedeng lah, Nabi mata ini sampai. Makanya Nabi itu mulai awal dakwah di gedeng. Nanti 13 tahun yang Mekah. Yura kita ini rambutnya yura ketopok, kukunya yura ketopok. Ini penting kalau terang. Dan itu yang dimaksud Nabi Su'ad di ngalami hal yang sama, Nabi Hud mengalami hal yang apa? Sama, Nabi Nuh mengalami hal apa? Yang sama. Ini itu yang disebut kaum Nabi Su'ad. Ketika mata ini Nabi Su'ad walau la rosuka la rosulna wama anta alina biarti. Aku gak ngilingi kasta atau marga keluarga nembes tak bantai. Sebetulnya anda ini wama anta alina, anda sendiri sebagai pribadi tidak orang yang terhormat. Wama anta alina biarti. Itu pragat. Ini penting kalau ceritakan, dan sampean ngurus nasab, ngurus marga, atau ngurus klan. Nah, mereka ada klan, ada marga, ada keluarga besar. Bon ini rumah Allah. Mungkin sampean kulino mahani Quran dari tradisi-tradisi bangsawan. Nabi Soleh juga sama mengalami. Ketika beliau mulai dianggap aneh, dakwah ilallah. Padahal kaumnya nyembah berhala. Qalu ya Shalihu, qad kunta fina marjuwan qabla. Marjuwan itu kamu ini anak harapan. Kamu sebagai Gus kami, pangeran kami, tuan kami, qad kunta fina marjuwan qabla. Kamu ini harapan kita. Kenapa kamu malah melayani harapan kita? Karena Nabi Soleh dakwah ilallah sementara mereka nyembah napa? Jadi lagi mulut pun Nabi Su'aib, Nabi Soleh. Terus sampai ke Nabi Muhammad. Makanya tiba atau berjanji itu dikarang oleh dua orang alim. Itu nyifati Nabi pertama itu nasabnya. Fa'akulu huwa Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sampai saat terus. Wasmu Syaifatul Hamduhum itu sampai terus. Terakhir muni wa adina lubila rizin indah zawil ulu bin Natasiyah ila zafi Ismailah sebatuhu wa makan. Itu terang nasab. Nah, termasuk
Untuk kelebihan Nabi ini yang jarang dikutip di Jawa. Kenapa di Jawa ada banyak cerita nasab? Karena mereka punya masalah dengan nasab. Ya, tapi sebenarnya itu tidak fair. Tidak fairnya adalah sebagian ilmu nasab itu nanti manfaat untuk melacak pemaknaan terhadap Al-Quran Al-Karim. Meskipun nanti akhirnya nasab ini dibatalkan karena inakramakum indawin atwakum. Jangan lantas kalau dibatalkan peradaban ini tidak ada pelajari. Nanti ada kesulitan memahami kenapa Nabi 13 tahun di Mekah dan dibenci, tapi tidak dibunuh. Padahal yang tidak Nabi dibunuh, Bilal. Sinten ibu ini Ammar. Ya, ibu Ammar Sumayyah nopo dibunuh. Yasir bin Ammar. Ya, Ammar bin Yasir ya. Bapaknya kan nopo? Bapak Ammar itu Yasir. Lagi pada di dalam Sumayyah kan dua zaman Yemen yang pun korban nopo kali. Pun wonten ini pentingnya. Kalau tuh nak niat ngaji tentang tembriki, wah itu terasa terus di rumah. Coba pakai radinasa terus tenang dalil inna akromakum intawin apa akromakum. Itu rasa. Lah nak kok mau ayat kok apa jenenge walau la roh tuka. Wa ma anta alaina bi'azi. Terus Nabi Tola kok pun tafina merjuang kobra satu sih. Orang kebingungan ya untuk buat tanggal pembeli. Jika 13 tahun Nabi itu tidak pernah mengalami patah. Satu inci pun dari jasadnya Nabi tidak pernah tersentuh. Bon, walhasil terus wala-wali cerita Nabi ketemu penduduk Yasrib. Yasrib yang buatan Medina, Yasrib itu. Terus wonten Syiah dan Aqobah. Kenapa Syiah ini di Aqobah di Mina? Karena Nabi diimbargo dari Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pernah 3 tahun atau lebih mengimbargo supaya Nabi dan sukunya tidak menyentuh Ka'bah. Akhirnya Nabi urip teng Aqobah di Mina. Teng Aqobah di Mina beberapa tahun terus ketemu pemuda-pemuda Yasrib zaman haji. Jadi perlu diketahui haji itu ibadah jahiliyatan wa Islam. Zaman jahiliyah belum tentang apa haji. Cuma kaifiahnya tentu yang agak beda. Teng Aqobah di Mina, orang-orang Yasrib itu sekitar 70. Wah itu kalau sebenarnya asing kafir loh, kan itu kan 2 kali. Ketika yang kedua itu hasil, itu ada Hekam bin Dihan, ada beberapa Sa'id bin Mu'ad, ada Miqdad bin Aswad. Jadi kalau ini ada diwan, ada diwan nama-nama sahabat Ansor yang pertama kali lihat, juga ada diwan istilah data kuno ini kuno. Ini diwan itu tadi kalau diwan ahli Badr, Sijillah. Nah, ini ketika ini orang tengah zaman ngerti silsilah nasab. Itu saya dapat pamannya Nabi, karena pamannya Nabi zaman itu yang termasuk Sugeng Abbas. Padahal dia masih kafir, Abbas masih kafir. Bapak Abdul bin Abbas. Abbas masih kafir itu ketika Nabi mau diboyong ke Yasrib. Dia diboyong ke Mudik, Yasrib. Ini pun siapa Abbas nyata. Ya Mataro Yasrib. Saya penduduk Yasrib. Saya tahu kalian itu mencintai ponakan saya dan Anda iman. Apa Anda sanggup mengamankan Muhammad tidak tersentuh oleh pihak musuh? Itu orang-orang yang tersinggung. Kita ini berani boyong Nabi karena kita yakin dia Nabi. Pasti kita melindungi dia kayak melindungi anak istri kita, bahkan lebih. Tapi apa kata Sayyid Abbas? Masih kafir, apa sih masih kafir? Ya mak taruh ya, mungkin kuloh. Kamu kan tahu kan Muhammad ini utuh nih. Rambut satu pun tidak jatuh. Sa'ratun wahidatun Muhammad la tasqut. Satu rambut pun dari Muhammad tidak jatuh. Kamu lihat fisiknya utuh, tidak pernah tergores apapun. Karena kita ini bangsa Quraisy, bangsa Ziyah. Apapun benci kita terhadap Muhammad, kita tidak pernah ridho Muhammad tersentuh. Itu ini. Jadi setelah tahun dibenci, tapi tidak pernah ngalami. Masa? Masalah sahabat. Mereka suku Quraisy. Jadi kurang ajar terhadap. Jadi Nabi itu tetap di baru, tapi umat wow, kata Yasir bin Ammar, apa ya? Yasir tiba-tiba ini. Sumayyah tiba-tiba. Tiang-tiang disebut sama istirahat Habas. Tapi Nabi sendiri tidak tersentuh. Yaitu semua Nabi itu asalnya sama. Walau laroh juga. Laroh sama. Jadi yang dialami Nabi juga sama dengan yang dialami Nabi Muhammad. Karena tak satu warga. Jadi saja yang terjadi di Jawa. Yang terjadi di Jawa. Wong alumni kecewa begitu, semoga berani guruku tak bisa. Itu jadi orang tua wajar, orang diri. Biasa lah, jadi pengirannya nak gawe sunnah, itu mesti semoga nih tak dulu. Gak milih anak Soekarno, rata jadi ketua umum PDI. Gak milih anak presiden, gak milih anak kiai. Tetap ada. Wong ngiling apa itu ada, dan itu tradisinya Allah kunane kun. Lihat kunane dong kun.
Memang kemudian setelah kita jadi kiai tanpa nasab itu terus ini kita lupakan, paham ya? Nah, itu kita lupakan dan kebetulan yang nggak nasab itu masal ya kita melupakan cara masal. Nah, itu kecelakaan ilmu. Ya. Sebetulnya ini baik karena pada akhirnya kan inna akramakum indallahi. Tapi menjadi tidak baik karena sebagian sejarah kita utang nyawa be wong Quraisy. Utang nyawa artinya kenapa Nabi tidak terbunuh karena nasabnya Quraisy. Baru kali Nabi tidak terbunuh, akhirnya bisa menyebarkan Quran sampai ke kita. Andai kan orang Quraisy tidak punya tradisi itu, mungkin sudah lama sekali Nabi terbunuh. Dia sendiri, semuanya musuhnya dan kesempatannya berkasih. Tapi mereka punya etika, tidak bisa membunuh senanya. Ada kisos, ada koat, harus ada pamit, macam-macam. Sehingga mereka kesulitan untuk membunuh seorang Muhammad. Padahal musuhnya pisau katin, powernya full power jarutan. Tapi tidak bisa bunuh, mereka dia etika. Itu satu. Kenapa ada marga dan etika? Karena nasabnya terlacak. Yang disebut apa jenis tarofus sifah hafalam yuslikum aruhu min adami wa ila abihi. Makanya juga berjanji mati Nabi nak wong alim tenang mesti dimulai kon nasab. Ya dimulai kon apa? Nasabun tahsisul ula itulah. Kolaka dan itu mahal sampai tak terus. Hasil apa suku Quraisy? Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min agami wa ila abi. Jadi tetap hafidhul ilaru karomatal li Muhammadin abahul anjadasaunalis. Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu. Bahbain nabi atau suku Quraisy itu lanti zina. Luwa tak lewat Abu Jahal kok itu ngomong isangane Abu Jahal tukang zina ora itu. Mergo ora tau zina Abu Jahal. Ora iso wong kritik Abu Lahab tukang londe ora iso. Abu Lahab ora tau londe. Pengirat lah ngakoni tak boleh dibujuk wa muratuhu hamalata. Jadi dosa ngeronte, dosa zina itu dosa baru. Bisa uang nakal lagi zina cek pantang. Fir'aun dibujuk. Ya itu benar. Abu Lahab Abu Jahal. Nakalnya ngono ke tumo. Ada sejarah ngeritik Abu Jahal tukang sebenarnya. Tahu tumo? Benar aja. Nah, ini kira pati nakalnya kadang gemuk. Ya itu musibah. Mulane disifati tarokus sifah malam yusibum aruhu. Taruku kok meninggal sapa kaum jahiliyah, kaum Quraisy. Bagai nabi asifah ing berzina. Falam yusibhum mongko ora mekenani hum ing bangsa Quraisy sapa aruhu, apa cacate zina. Jadi tarokus sifah falam yusibhum. Mulane nabi itu jelas. Wong ora demenan kan apa gampang jelas. Karena bapak jelas, gaya jelas. Karena tradisinya ada teman. Lah, orang demen nanti dimulai sangka menentang kawin diri. Ya, dimulai kawin diri, ya kudu untuk dilawan sidik-sidik. Terus ini cerita hukum, merasa tersinggung dia. Ya, karena ini kita perhatiin, satu-satunya Quran nerangno ayat terakhir itu surat Nuh Nisa. Ya, kalau sebagai ulama profesional harus menjelaskan. Meskipun kita mungkin tidak cocok, karena ya kita ini sudah nampaknya masalah. Karena ya kiai apa rapal baik. Kadang nyebut baik. Kalau di kondang kiai atau mulang pikir. Tapi nek mau bab aurat ngeluh terus. Lah bapakku suka kan. Jadi akhirnya dia pindah ke timur sih. Maka bapaknya bermain lain loh tak kolal. Par tak kolal. Kamu tuh pakai ngeluh. Saya lebih tapi nanya maklaran. Pak Sifal itu kerjanya maklaran. Dengarnya aurat Pak Sifal itu cekatuan cekak. Bapakku loh. Biasanya kan cekatuan apa? Anak tersenang no aurat yang lanang bina surah warubah. Kalau anda kamu budi. Tentu kiai-kiai ini kan berusaha menghindari sesuatu yang masalah sesuatu. Dan itu masal kan. Setiap orang ingin menghindari kesalahan-kesalahan itu kan. Hanya nyari hal yang tidak ngeritik itu kan. Wiskan, itu kan tidak ada sebabnya. Itu kan. Dan itu baik, orang nutupi RT keluarga itu sampai manfatara muslimah. Cuma kamu tidak usah mengebiri saya supaya tidak nerang ilmu apa. Tetap buat Baksu Fakul, buat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Fakul itu betul. Lalu lalu gak ada tulisan nasabnya Nabi sampai ke Nabi ada. Yang disepakati ulama al-Hadis. Loro pertama sanggih nafkai gurune Ibnu Hajar al-Asqalani, gurune sing aran Fathul Bari, namanya Abdul Rahim Al-Rawi. Aku berkali-kali tak baca di depan raudhah dulu ketika saya haji, nantapin. Sampai ke Nabi itu tercatat. Karena tadi tarokus sifah hafalan yusibhum. Makanya mereka masih tahu nasabnya. Abdullah Habib bin Abdul Jabbar bin Abdul Muttalib bin Hashim. Oh, nasab. Kayak ini, namanya Imam Syafi'i itu Al-Quraisy, Tonggo Hashim.
ono nasab. Dia nyantai ya gampang. Nah, nasab ini kula rumakno tenan nggih. Juga terjaga dari mintorikul om. Ini sing wong Arab mulai keliru. Wong Arab mana fanatik nasab sangka apa bapak. Padahal Rasulullah itu ngakui nasab sangka ibu. Itu mulanya disebut seperti walam matamam hamdi syaroni ala masyirul aqwalil mariyah sufi akiru di Madinah Munawwarah wa kana qatista min aqwalihi bagi adilnya min at-taifatin najariyah. Jadi Sayyid Abdullah pas Nabi hamil 2 bulan dolan teng Yatsrib. Riyen dereng Medina. Miliki akhwal. Mergo garwane Abdul Muthalib itu tiyang Yatsrib. Malah wa kana qatista min aqwalihi bagi adilnya itu min at-taifatin najariyah. Jadi Nabi pada akhirnya nanti pas penjahit belalah sing iman pertama itu turunan Najariyah. Turunan Najariyah itu akhwali itu Abdul Muthalib. Nah ini Abdul Wahab Gaji Nabi nyebut istaja di akhwali bani Adi minat ta'ifatin. Akhwali dulur sangking ibu. Jadi kau nak mungkin nasab sangka ibu ya goblok-goblok wong ning dunya. Perkara ini nasab sangka ibu wis dilegal loh jadi haram bin nikah, haram nikah bin nasab. Nggih dong, misalnya kados kula kan haram nikah dulure bapak. Tapi kan juga haram nikah dulure ibuku. Jelas kan? Justru itu membuktikan bahwa nasabnya ada. Nah ngono juga nasab itu penting, nanti efek di fikih juga ada. Lagi saya ingat kalau jenenge bang merasi, pasti paling merasi. Orang cocok lah kudu apa? Karena nanti punya efek hukum. Jadi kan jelas, misalnya nasab hukum, kurimat alaikum ummahatukum, wa banatukum, wa akhwatukum, bukan gitu gampang apal. Tapi kan ono wa ammatukum. Dulur wedok bapak. Wa kholatukum dulur wedok sangka ibu. Wa banatul akhi, wa satu. Artinya gini, kalau dulure ibu juga berposisi bulik budi haram mbok kawin, berarti nasab tenan nganti haram dikawin. Ini rumah tenan. Paham ya? Lah ciri utama nasab apa? Ya haram dikawin. Bon satu. Ketentuan kedua, kalau demek berwudu tidak gagal. Nah ini di sini ini banyak kecelakaan juga karena ngajinya kurang terus anut bahasa Indonesia. Di anut apa bahasa Indonesia. Sebagian kelompok di Indonesia itu kalau megang istrinya itu mengira tidak baik. Saya itu berkali-kali ngomong itu. Dan sekarang orang yang tobat dari statement saya itu banyak. Kalau tak kritik dan mereka akhirnya menerima. Yang ahli insaf dia menerima. Bahasa Indonesia nggak ada ibu itu. Kamu jangan pacaran, jangan megang belum mahram. Nah itu di istrinya katanya mahram. Sehingga punya akibat. Kalau dia megang istrinya tidak batal. Karena alasannya mahram. Itu keliru besar. Justru bojo itu ajnabiyah. Ini bojo itu mesti ajnabiyah. Mergo nganti oleh mbok kelon iku mergo ajnabiyah. Nek sing jenenge mahram nasab iku sing ora kena dikawin kan. Kayak ponakan bulik budhe iku ora oleh dikawin. Nah, ora dikawin berarti gak batal. Berbalik aja. Jadi ilmu nasab itu yang jelas punya pekerjaan dua. Satu gak boleh dikawin, dua gak batal ya. Itu artinya apa ya? Mulai ummahatukum, wa banatukum, wa akhwatukum, wa ammatukum, wa kholatukum, dan wa banatul akhi, satu. Paham ya? Paham juga Pak? Nah sekarang bodoh ajnabiyah atau mahram? Ajnabiyah. Ciri khasnya boleh situ boleh sekali. Artinya kalau tidak mahram, tinggal batal baru. Lu betul coba. Batal kan? Karena ajnabiyah. Lalu mereka serang malu. Tinggal bodoh itu batal, muka bodoh itu ajnabiyah wong liya. Putih wong liya. Orang dikawin. Belum kalau mahram? Mana dikawin kan jadi utama mahram kan berimbas alaikum ummahatukum takdir. Iki kata alim Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i darah ini kalau bujuk itu batal. Itu bujuk ajnabiyah. Lah wong termasuk nanti anut bahasa Indonesia bujuk keluarga. Itu musibah bujuk ora keluarga ajnabiyah. Lho kok biasa ngomong ini ngarep bujuk kula. Bujuk ajnabiyah. Paham? Lu soal wajib nafkah itu hukum. Wong lanang wajib nafkah itu, tapi wong itu tetap nafkah ajnabiyah. Jadi ajnabiyah sekarang itu soal boleh dijima karena cara hukum mulai. Liu fa'innakum aqadtumuna fi amanatillah wa tahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena ada lisensi haram bojo itu oleh dijima hukum. Tapi karena akadnya bukan karena apa-apa. Kalau karena keluarga loh malah wali justru keluarga oleh ini goblok-goblok keluarga oleh. Jadi bojo itu ajnabiyah sekarang juga ajnabiyah. Tapi ada ikatan jauhiyah. Tapi ajnabiyah dari si mahram.
Kedua, mungkin nyata menjadi ajnabian. Misalnya berpegat tidak dibuang. Atau boleh mati. Tidak dibuang. Jadi ajnabiannya 2 kali. Sekarang juga. Artinya, tadi sekarang juga artinya apa? Batal Islam, ya. Ke depan, ada kemungkinan. Dipegat atau boleh mati. Tidak dibuang. Lebih sini ngabdi kira. Lha iku menurut kowe mati lara rapi. Sing dibujuk-bujuk ukur karena ini tingkat abadinya. Potensi abadinya tinggi sekali. Bang ora tinggi sekali itu tinggi. Iya Allah, iya. Bang. Ya itu sirine kenapa Imam Syafi'i berpendapat nyekel bojo itu bahasa. Kalau siap berdebat masalah ini di kota-kota mesti pertanyaan. Pak Bang sudah jadi keluarga kok gagal. Mesti pertanyaannya sih. Bojo itu keluarga tapi tidak torikon nasab. Dia buat mungkin torik itu pun nasab. Delok kelas manajer Faroid bojo. Nak dia anak warisannya mau sumur seperdelapan. Anak wedok dewan iso separuh. Anak lanang dilakari untuk hasil misalnya. Mbok cek sudut. Kali umi sudut. Kisarane cek kalah. Mbok kalah. Mbok cek sudut. Kali umi sudut. Bojo anak-anak sumur. Kalah kan seperdelapan pernah macam pernah ambil anak besok mau besok gak wah ingkarat wasi setan salahan begitu. Nah anak lanang misalnya aku gak mergoka hasil kan ada itu menjadikan besok hasil kalau biasa ngomong tentang ibu juga ibu juga ibu ya salah pemenang ada anak alay kakek wong saiki santri lagu melok pintu mas bojo tak dure anak iku musibah siji nama musibah apa itu nanti apa ini perkara anak wis goblok bojo goblok rupa ya tapi goblok itu masalah ya wis jadi bojo itu wong dia maksudnya hukum lagi kalau ngomong hukum mulanya disebut hasilnya dia bukti ini oleh sekali. Nah, mau bojo makram tak melku hurimat alaikum. Nah, ini terus ngapal nasab itu pentingnya di sini. Nah, keluarga Nabi itu tradisi Quraisy. Wah, kalau Bani Umayyah, kalau Bani Abdi Samsin, Sayyidina Utsman ya Quraisy tapi Bani Abdi Samsin. Nah, ini Quraisy ke Bani Naufal. Kalau Sayyidina Umar Quraisy yang Bani Makhzum. Nah, kaji Nabi Quraisy yang Bani Hashim. Nah, Quraisy yang mau hukumnya kodoh mau lorot tok Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mane baru lagi buatan betul seorang wahid. Wah, nasab. Ini buatan gagal-gagalan buatan ini penting sekali. Nanti gue tradisi walau laroh suka laroh. Mane saya dapat ngendikan delok oleh Muhammad. Masih belum iman. Saat itu masih Aqabah Mina itu masih belum apa iman. Delok Muhammad. Apa ada? Kita tahu tuh sejarah wong Quraisy musyrik Nabi tahun. Apa mata ini loh rebukan tenggarina tuh. Sampai orang putus perkaranya. Tetap kangelan. Akhirnya masih kan ono iblis mido-mido dari sekon minasdin, ibu-ibu mido terus usul itu mau semua marga kelan di seluruh Mekah, di seluruh pengirno pemuda satu dan bersama-sama membunuh Muhammad sehingga suku Quraisy kesulitan menuntut jamnya. Lalu di rapatnya disebut suku Quraisy menuntut artinya jika Nabi terbunuh itu suku Quraisy yang raiban lain tak terima. Kok apa enak gitu kita? Semenjak itu terus makanya ono riwayat maka asal nabiyan illa fimanatin min qaumi. Allah tidak pernah ngutus nabi kecuali dari kasta terbaik, dari nasab terbaik. Menjagani masa-masa salah paham. Mana kita jadi kiai kontroversial kudus, narakus takut dalam wong. Karena ketika kiai kontroversi takut dalam wong, narakus ketika kontroversi ikut. Tapi nakus kan misalnya kayak gus kontroversi aman. Wong bisa darani wali bilang gus kontroversi aman. Jajal ngelatan kontroversi ngono. Iya, tampon atap. Lagi mulai takut dalam. Lagi memanasan. Lu kan itu pengen supaya pengira semua pengira gawe nang ngono kok bantah lu tersane pengira. Kondisi dhisik wis ngono. Ono nabi suat sira mari tak terbunuh mergo walau la suka. Larisan. Wa man ta'alina. Itu pengira sunanya. Nah itu terus disebut klan, kabilah, asyir, obat, nun, fakun. Ini bahasa Arab ono kata-kata lamar. Nah, termasuk delalah, kanjeng Nabi diurus keluarganya ibu. Jadi Nabi yang Yasrib, itu yang rumah tiang Najjar. Kalau ifatun minan Najjar, Adi itu kita general. Karena apa itu perlu dijaga. Wattaku wahalladi tasa'alu Nabi wal akhir. Nah, soal caranya juga, wong ya kayak dia itu. Nah, cara pula kayak paling gampang itu melarat ratoma, itu kira rata untung itu paling gampang. Agar juga penyakitnya sama-sama ada, itu musibah.
Sing larat wong karuan dene bapak kandung nak usang anak lha itu di Pak Dek juga ora nyapa. Oh, lha goblok ora bar. Karena ada Pak Dek, wong bapak ya ora bapak. Kalau mikir goblok ora bar. Mestinya adiknya cerdas, cuma ngomong ngono. Pak Dek rang rumah disalahno. Berarti dia kan dia kaidah. Jomblo, kudu Pak Dek juga ora nyapa. Dikit balik juga ora nyapa. Berarti dia bikin kaidah kan? Kalau Pak Dek ora nyapa salah kan? Kalau anak itu terus masuk, Pak kiranya Pak T salah mulai bapak. Salah kan? Iya, lalu kira keman di anak. Dong, kejamnya gede bapak aku, jadi nanti pengen itu apa nyebut Pak T balik. Dan itu lebih Islami ke dalam antara kesalahan dimulai dari kita. Salah anak bodoh ya bodoh. Kejam-jamnya ke bapak. Aku bisa bodoh ya bodoh. Jadi ya kok bawa isi. Bodoh dan tinggi. Wah, rasa ngomong anak-anak kau tujuh persis paling. Lo persis pertama mesti bapak le blok. Lego wong Jawa, wong kok dolen nganti ngono. Paham ya wong kok dolen. Kok anak nakal lu pikiran dadi ta koyo. Kok bae wali bupati mesti pikiran pertama. Bebae kok. Lego keliru, kayak tradisi ngoten niku keliru. Jadi misalnya anak kok ngapal kangelan ora alim, itu untuk pejam kok. Akhir nih batas. Jadi dia tak goblokku kok bawa. Jadi ya fair. Itu dalam tanah kok. Lalu soal dengan ada ini kamu coba ada uang goblok yang manfaat di bangku. Dia kan yang mungkin lah yang pengiran rahmat. Uang pengiran kebinir ya ada. Uang khusus selamat. Tapi tetap ada nyalano Pak Dewa. Nasab itu penting. Mulai. Semua teknik kaji Islami tenang. Nasab itu penting. Bukan krono kula pengambil nasab bukan. Sejarah kenabian nggak lepas kontrol teori nasab. Mulai Nabi Suhaib, Nabi Soleh sampai ke Kanjeng Nabi. Mengenai Kanjeng Nabi kenapa nasab itu ditulis? Mereka taruh sifat hafalan di Jumat. Delok wong Quraisy ketika marani Kanjeng Nabi. Ini bukti nak wong Quraisy itu Islami tenan. Mengenai ketika Allah orang suku terbaik oleh Quraisy. Ketika ada hadis itu yang aku nilai tak dulu, tak dulu tradisi terbaik Quraisy. Tradisi terbaik Bani Bani Kinana hari ini. Bani Kinana terbaik Bani. Sebenarnya nanti jangan Pak Alati Harun misi. Kaman dulu ini sejarah yang mudah kita tahu. Ketika Nabi mulai aneh-aneh dakwah, tentu zaman itu dianggap aneh kan, di era itu dianggap aneh. Iku pikiran Quraisy itu paling Muhammad itu Joko ben Rabi. Mulanya pikirannya aneh-aneh. Iku ya sowan, wong Quraisy sowan yang Abu Thalib sebagai penanggung jawab kajian. Cara ngomong dia. Abu Thalib Muhammad itu aneh-aneh. Kita ini nggak mungkin menyakiti dia karena menghormati itu. Buat aku itu, ada yang ben Rabi tak rapi. Enggak kepencemennya enggak. Mereka biasakan Rabi. Nah ini yang perlu dicatat. Lagi rawang alam berarti rata tahu paham. Mereka orang kok kenapa bedoan nak kirimin enggak. Semua taruh sepakat nak kepengen Rabi, tak rapi. Jadi artinya orang Quraisy anti tradisi demenan kan? Lu mereka ini orang-orang Quraisy yang anti kaji Nabi nak kepengen Rabi. Terus mereka berdua diajak lomo, nak kepengen duit, kita orang Quraisy akan mengumpulkan dia untuk. Dan dia langsung menjadi yang terkaya di Quraisy. Jadi orang Quraisy tradisi sahok. Mana bahwa awal man asgal budna ila al-hadil haram. Babai Nabi sing tradisi nak kaji itu modal. Iku ngekei haji. Ngekei pesta. Paham ya? Nak haji di Mekah itu tawaf itu tawaf yang masjid. Tak niat haji hormat itu bawa haji disebut bahwa awal man asgal budna ila al-hadil haram. Babai Nabi dikasih, tadi nak haji bawa unta terbaik. Bahkan unta itu oleh ditumbari. Sapi yang terbaik, wedhus yang terbaik. Mereka apa sih hadiah nih? Kasa, terus disembelih. Kok dibagian nih fuqara'il haram. Itu disebut alam wa bil ka'batal, sayyidal haram maqiyam linnasi wa syarul haram wal hadiah. Wal hadiah wal tolak itu kewan-kewan sing dituntun. Mau demi hadiah ning Ka'bah. Berarti itu tradisi loro ya. Iku nikah ambek lu. Ya kadang-kadang di Jawa ora ngasah. Latihan nyai pertama cara-cara dikai wong. Tomak kan? Ayo nyai urung suwe, kok wis tomake gede. Nah, jadi bu babai Nabi di atas apa? Wa awal man asal kuna ila tihabil haram. Kita juga nanti dia.
Saya pernah ngaji ini di Jogja dan banyak orang yang akhirnya gelemai. Dari dulu itu ada kelompok tertentu yang nanti selamatan. Tapi barokahnya saya jelaskan do mau selamatan. Walhasil akhirnya tiap do haji itu gawa unta. Bahkan zaman Nabi pertama jadi Nabi itu kangelan dua aset nak unta ngapain di kurban oleh ditumbah sampai Nabi juga irkabah. Tumbah itu muntah Nabi bu. Saya ingat kerjaan itu ya Rasulullah. Ini pun kalau siap di kurban di Masjid Haram irkabah sampai tunggal. Mereka di tradisi di kurban yang terbaik. Baik, walhasil suwe-suwe terus kurban ini semi sesajen. Ketika tokoh-tokoh Quraisy mulai melenceng. Abu Jahal ketika mulai melenceng pinter. Sing apik di kurban nang Masjid Haram kudu sing apik. Itu disebut hadihi an'am wa harfun hijrul la ya'amza illa man nasa'u bijami. Terus wa an'amun hurrimat duhuruna. Dan an'am ini kewan-kewan di kurban haram ditumpahi. Hurrimat duhuruna maknanya haram ditumpahi. Akhirnya mereka di tradisi, mungkin kagu pangeran. Padahal mereka tahu pangeran radulan tadi. Pangeran tidak bakal mangan sate. Tapi mereka ngatas nama Allah menggombol daging terbaik di tangan mereka. Mulanya sama kanali surokain, kalau itu ilahwa. Tapi wa makanali lah bahwa ya silu ilah surokain. Sing di atas nama Allah mesti sing mayoran di mereka. Berarti sing elek-elek enggak juga diom fakir miskin. Tapi umat dari itu tetap tenang. Mereka ribuan unta di sebelah fakir miskin tetap tenang. Tak mesti bagi. Mereka ada pesta. Walhasil karena ini sudah janji-janji sirik, Islam dihilangkan. Islam bilang no, tapi kok mau hilang no total kajian Nabi fitranya elek. Bolak balik di zaman enak zaman Nabi Jahal. Majoran. Nah ini terus Allah dari aset itu Idul Adha. Napa Idul Adha? Uang nak haji itu nano kurban. Zaman Nabi Sugeng sebetulnya kata sunat ini sudah dipolitisir oleh orang-orang mazhab. Sebenarnya Nabi zaman Nabi kan ada nih kitab-kitab hadis. Wong sing kuasa korban ra korban fala ya korbanna masjid kan. Iya betul. Karena kita lama masjid dan lama tidak siap. Hadis itu kita bekukan. Padahal kita dengar kan tekadnya hadis kan. Wong sing kuat korban ra korban fala ya korbanna masjid kan. Oke parek-parek masjid itu. Tapi kebetulan kita yakin tidak wajib dan kita yakin nah itu diungkap no F. Wah akhirnya hadis ini kan dipetik es kan ditutup. Ibu beraro. Mereka ngomong ngono tenan iku ae. Mulane kula wingi ini kita hadisin. Kula wingi haji niku di dhuwit $200. Ya, dolar maksudnya di kata-kata di antara. Niku apa tak mulai izin. Perkara ini kula sederhana. Iwe kata-kata disandikan kata al-hajj. Insyaallah ka'batal kaital haram ya malinas wa syahrul haram wal hajjiyah. Kira kula kutan. Pasti tenggene Kang Mekah bayar itu $200. Kemudian kita berapa zaman ini? Saya hasil aku pertama saya secara ekonomi saya punya keluarga yang kepengen tak mulai. Dan duit pulau itu kalau dirupiahkan masih sekitar 20 juta kalau dirupiahkan. Tapi kan pikiran pulau dia ada pakai korban yang siapa belala duit nomor $. Kita aku korban dia pikiran saya sebenarnya saya tidak ingin apa ini. Lapat haji itu dijejer orang apa. Dan kita-kita yang baca banyak kitab itu memang tahu betul betapa musibahnya dia kan tidak ada korban. Nanti orang-orang sepirum ini, Muhammad ada Abu Jahal dulu kalau haji itu makan. Kemudian terus mayoran jadi wasae ulah. Uang perapatan wae nak ambek konco makan. Nah contoh titik bekas, titik mati. Ambek apa dorong tukar apa? Toa. Lewong fase kan nak ketemu kancane makan. Lewong soleh cuma lha iku mesti. Ayo kita mau nakal karo kancane minum makan ya. Nek kadang ngono nek mesti sing ora karo. Iku musibah. Tak pernah nerangkan ini detail dan jadi disertasi dokter. Itu sampai dokter yang biasa nak maluran, tak bisa nak maluran. Ternyata lebih Islami yang maluran ketimbang. Itu tak cerita. Jadi dulu orang Quraisy itu saking asih, itu saking hormatin yang kafir sekedar tua. Tapi bahwa awaluman adil guna bila hasil haram ini. Tapi mau tuh kok Mbok sembure mau sekali. Wadah yang ngarang di Pak itu orang alim tenan. Sekarang berjadi wong alim. Wong sekarang berjadi sekarang mana di situ betul. Jafar al-Farjadi wong alim. Jadi dia tahu ciri utama Nabi yang tidak terlawan itu satu nasab, dua meninggalkan sifat.
Tiga takok. Tiga no. Jadi tiga babai ini takok. Terus keempat, niku petualangan. Jadi yang perlu dia itu nak coba ibu semua saya. Babai nabi di sini kusoyin. Kusoyin itu maknanya aduh. Ditakosi di bila di kudo atau kosian. Kosian maknanya aduh. Uangmu nak matu-matu ni aduh. Niku pengalaman. Nah, pengalaman di perban ini. Babai nabi itu pengalaman. Jika zaman itu berapa Palestina, Rian sah, roh Yasrib, roh negara juga. Umpama babai nabi, ini rumah nonton. Kok orang senang keluyuran, bingung Quran terang. Bingung ya kan? Rumah nonton lagi. Orang tak tersinggung, jadi kan orang tak tersinggung. Yang kalau saat ini kita lebih harus bisa berada di Palestina. Mulai dengan orang kafir-kafir ini kamu lah. Tapi kata kasih deh, orang mau jalan coba betul. Nah masalahnya itu keamanan saja, bukan masalah uang, masalah keamanan. Nah, orang itu kan masalahnya loro-loro. Yang keuangan lebih parah. Jadi sumia bikusoyin di tempat ini bila itu ada solusi. Jadi barang itu soy mereka tengahnya keluyuran. Ada. Tiap Quran rizik orang-orang yang tidak mau itibar. Ini apa nih? Mau jalan-jalan. Di sini gitu. Oh, dua orang. Kamu jalan apa? Amat gitu. Tiap Quran ngeritik tiang kafir. Ini ruang kita kemauan sama belajar Quran di Quran di sini mau. Tiap Quran ngeritik tiang kafir itu tetap awalam ya jelas. Kam akhlakna. Kau tahu menang. Terus yang sunnah di mana begini. Wong-wong kok gak itibar. Wong kafir Mekah, wong Quraisy ora itibar. Mereka ora sering mlaku-mlaku ning daerah sing tau tak rusak. Padahal Hijr niku teng Syria. At teng Yaman. Rumah tangga. At niku teng Yaman. Hijr teng Syria. Mulane berhubung babai Nabi biasa turu yang dikit Quran nerang. Lho kok ora itibar mek daerah-daerah sing tak rusak. Sing yamsuna di masa ini. Sambung itu saja. Yang mereka tahu maku. Bagian ayat awalam yasiru fil ardi, apalam yasiru fil ardi. Jadi ini bayang misalnya Quran turun neng kiai, pembelian kiai murid itu mau orang gak cerita. Kalau Quran cerita, lo kok orang maku, ini orang pulau kemiri mau. Tidak. Quran turun neng kiai nggak tahu maku itu musibah. Mereka ora iso yang sunnah di masa kini. Ora iso awalam yasiru, ora iso awalam yasir. Ora iso pangduru kan akhirnya. Paham ya? Gue ku ketok alim kerja. Kan ada orang alim kerja. Nah aku roh. Makanya aku tahu moco. Artinya mau tahu moco rame-rame betul. Itu sumia buku saya ini tak kopi di bilasi. Kalau bersia. Ini kajarannya ya kayak kamu ya moco bener. Nah kajarannya lagi sambil aku yakin. Karena Allah lebih mudah ganjari wong sing ora paham. Ora nopo, itu wis dramatis. Kau wong paham itu repot. Jadi barang modal kusa itu tahun ini negara jiwa ini. Seperti pasar. Tapi kayak kudu utang jaga dari kiai sing tafakur. Ya utang jaga dari kiai sing belum mikir. Termasuk pulau. Pulau ini sakit mikir perkara iya. Umpama mbak-mbak Nabi sering keluyuran. Kan gak iso disitopi. Kok gak ikibar di daerah-daerah sing tak rusak. Sing yamsuna di masa ini. Yamsuna kan kode waktu sopo ngakes di masa ini. Yang dalam panggonannya tahun-tahun sing rusak. Awalam yasiru, apalam yasiru, berapa kali diulang. Nah, mau Quran turunin babai Nabi terus kumel atau metu. Orang orang Quran dia loh. Surah tahu lah, doa samun. Mungkin, memang ini kangelan loh kok. Rumet. Mana Quran itu selera rang nong bangsa ini. Itu bayi Nabi. Jadi kita terkenal lomo, kita terkenal tukang keluyuran. Tapi nanti penting. Awalam yasiru, apa yang dulu kayak kakaknya, apa yang dulu, mereka yasiru. Nah kita orang tahu yang dulu, mereka yang tahu yasiru. Orang jadi, jadi saja terlihat. Kamu mesti kategori. Padahal kita ahli ilmu, sing gelem ngaji jalalan wae ini ilmu nih. Lah kira tahu ngaji terus.
Ini penting kalau aturakan. Jadi jelas ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim di perjalanan, Nabi Ibrahim itu yang Palestina, perjalanan untuk Mekah. Untuk Mekah dikenang, adalah beliau di keramat menjadi Nabi. Nigai waktu. Itu so tembus. Nah ini termasuk akhirnya tiga ciri. Wali tenan itu nak wis duwe keramat, adalah nigai waktu itu tembus. Meskipun tahu, orang kudu terus. Nah terus aku tak keramit. Tapi kudu tahu. Jadi mulanya ketika bangsa Yahudi menyangsikan Rasulullah Muhammad, mereka nasabnya diragukan. Ini nasabnya apa? Diragukan. Mereka lam yakun nabiyyun minal anbiya ila min dzurriyyati Ibrahim. Akhirnya Quran terang nabi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti nak penduduk Mekah turunane Ibrahim itu terakain Nabi Ibrahim jabadene. Ini maqam nama Ibrahim. Lalu berarti penduduk Mekah mesti min dzurriyyati Ibrahim. Jadi balena tak terangno. Umpama ora ana ilmu nasab, kanjeng Nabi ra gagep Nabi. Mergo catetan ning Taurat ning Injil Nabi mesti nguriyati Ibrahim. Ibrahim wong Palestina. Jadi gak mungkin wong Arab turunan Ibrahim. Berhubung barokah ilmu nasab dicatet, artifak sejarah itu diabadikan. Akhirnya konan wa ajna li dilaroibin inda dawil umumina jabiyah ila jadi isbailar badu wa sekal. Nah Nabi turunan Ibrahim. Bentuk fisik ana fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Berarti wis kuat kan? Berapa dia umpama ora keluyuran Nabi Ibrahim. Tapi ora tau metu. Mulane iki sing ora tau keluyuran. Mulane kok seneng ya misalnya sampean di duwe kasih ketua di umroh apa wis nyati awalon ya. Penting aja dulu mas. Tapi oleh dulu mas. Sekali mantep lu. Tapi itu paham, itu Quran. Jadi rangno Quran itu kudu ngoten niku. Jadi ana Quran sing dasar iku kudu wis dadi adabe wong kuwe. Iku mau. Wong kuwe biasa wong zaman kafir lah iku wis mat Abu Thalib nak Muhammad wa anak kepengen rapi tak ada. Berarti jelas duwe adat anti demenan. Kalau nggak jangan alpen wedoan tak kiri kan ora, ya wis nada. Tak kawin. Bahkan redaksi yang detail akan ngomong. Silakan Muhammad memilih di antara putri-putri orang Quraisy. Kita akan bilang bapaknya untuk mengawinkan. Terus jelas sekali sangat Islam. Berarti kan tahu nak ngawin sekali itu butuh wali. Itu bangsa Quraisy yang orang Islam. Mereka masih menolak Islam. Penjajah ngomong, nah anak-anak kepengen sukses kita mengumpulkan uang dan kita kasihkan ke Muhammad. Biar ini paling sukses. Jadi di mental kok kan? Ora, dah ada nabi jadi nabi ning kowe. Kok kenaan ra mergo kayak duwe. Ora loro den. Iku bangsa Quraisy kena lagi bendera. Kenapa Rasulullah dipilih sama bangsa Quraisy? Jadi bangsa Quraisy itu kayak ngawure ngono ora duwe adat dino. Ya ora duwe adat lho nggih. Ora ada adat mesti. Terus nomor 2 aku pengalaman. Itu kusoi, karena di kusoi itu bangsa apa ah? Kumia kusoi di Pakoti, di Sila, di Kudo Asal. Terus nomor sekawan, Joko Peradaban. Ini yang penting ya, kita mungkin bisa melakukan yang keempat. Peradaban ternyata begini, ini yang perlu sampai jaga. Bahkan kalau berkali-kali istiqorah atau pengeran, dan juga segi itu terutama tentang segi. Karena kita sudah masalah dengan masalah, ya kita jelas ya, kita harus semua ini masalah dengan masalah. Ya masalah ambil lu mau karena yang melarat mau. Ya masalah keluyuran efek dari melarat kan. Jadi berkepanjangan kan sudah aku. Lo mikir secara Quran turun neng kue atau keluyuran awalannya siru. Ya siru iya kan. Padahal pangduru itu sampai ya siru kan. Darah nol ya siru kan kalau siru ada duit. Siru ada duit. Bahkan bagian ayat lebih jelas mana. Wasakan tumsi masa kini lagi atau kamu anfusatu. Watabayyana lakum kaifa fa'alna bihi wa darabna lakumul amsal. Iku lebih jelas mana. Saya penduduk Mekah, kowe ora nempati daerah-daerah sing kowe ora tenang, daerah itu tak rusak. Wong Arab ngerti tenang, kaum Sodom ngerti nek iki bumi bekas dirusak. Itu wasakan tumsi masa kini lagi atau kamu. Watabayyana lakum kaifa fa'alna bihi. Jadi watabayyana lakum kaifa fa'alna bihi. Sedurunge Nabi Muhammad SAW ngomong Mekah ngerti kalau ini kampung di dirusak ini ndak. Wis sampe ana lakum. Ki bapak Nabi itu dijelas. Paham ya? Ya baru kayak mau yasiru. Baru kayak apa yasiru.
Mulane nabi iku gak ono nabi kecuali cilike dipetir keluyuran. Wis ngono, nabi umur 12 tahun lalu tiga Abu Thalib. Tekan Islam. Pas Islam wanita niki tetep wonten kanisa Zahira, ana sing waca Bukairon tadi. Kok pas niku umur 12 tahun nabi ketemu Rasulullah Zahira. Abu Thalib ini juga mboten yang terpelajar. Artinya dia orang ummi. Berkeberkah Quraisy semuanya apa ummi. Lalu kalau mau tentang tarik-tarik sirah nabi ya. Ini lucu. Baik Bu Hera tak tahu ingat. Dia itu punya ukuran 3 kenabian. Itu ada pohon. Saya pernah lihat itu di transmisi di Khazanah. Kami tahu nanti kalau saya ada waktu paling tetap saya mau berkunjung ke mereka. Jelas kalau ini buat tentang masalah duit. Orang terlalu suka manjan. Orang bakat wong di masalah duit kan dibakat-bakat senang. Kalau orang tahu di duit, orang suka. Tapi orang tahu di masalah. Kalau melarat itu ada kemungkinan dua. Dia melarat yang ditegur mulya krono melarat. Itu bagus. Ono sing melarat nangkuk melokor wa mayatakillah Allahu makhluk. Agar gak pati makhluk ya rapati yatakillah. Ya itu bahaya. Kita nanti mlebu ayat itu. Lengge kan wa mayatakillah Allahu makhluk. Nanti takwa tenanan dilalah ono solusi. Kados mbok maksud. Khawatirku melarat itu jenis itu. Nah jenis itu musibah senang. Jadi jarang ada makro. Mereka jarang. Karena hukum-hukum melarat itu jenis ini. Mana ya itu rasa bawa makhluk. Sekali bawa makhluk kan musibah bersama. Bawa mayatatillah. Ini saya jalan makhluk. Orang saya takwa senang sebenarnya jalan keluar. Kalau ngerasa senang. Kalau seorang-orang pulau namun khidmat Quran. Ya tentu khidmat lor atau dengan dia. Itu. Tapi khidmat, ulun guru ke Quran aku aneh ngerti. Pria nu tenang dulu, bayang kuat haji betul. Saya itu 2 kali ditarik umroh itu tidak mau. Sampai akhirnya dipaksa ini. Jadi baru kaya ini khidmat. Wamaya takilah kan, ayat Allah ini apa? Lah muka-muka ayat ini tidak punya mafhum. Jika gak perlu menutup, angger ke orang makroja, yuk. Muka-muka orang mafhum ini, kasus ngaji ini. Agama itu tidak perlu dimafhum teman-teman. Sekali buat mafhum, jadi apa mesti. Rahib Zahira itu pertama-tama Abu Thalib sakit. Dia itu punya 3 kejadian. Di situ ada pohon yang pernah dipakai Nabi Musa. Dipakai sendenan Nabi Musa. Pernah dipakai sendenan Nabi Isa. Rahib itu tahu betul kriteria di kitab Taurat itu. Terus caranya selanjutnya khas. Caranya juga khas. Jadi dia tahu ketika kanjeng Nabi Abu Thalib kesel saja nih. Caranya juga ya khas. Dan dia tahu memang ini periode Muhammad mulai Nabi akhir zaman. Terus, makanya dia mengajukan 3 pertanyaan. Kamu betul dari Mekah, dia dari Mekah. Ini siapa anak saya? Lalu terganggu saya. Kok anaknya? Iya anak saudara betul. Karena mulai kecil dibalik jadi dianggap itu anak. Sampai 3 kali. Setiap dia betul jawab. Ya ini anak saya. Sayang itu anakmu gak ngono. Sampai 3 kali. Sayang si anakmu gak ngono. Saya gitu kecewa. Dari itu betul ada betul kecewa. Akhirnya betul takut. Kenapa ada kecewa? Saya tidak suka anak. Isa isimu salamatin nasional tadi. Afi aina ini humrodon isizaron lil alamatin. Jadi meripati sono kemerah-merahan istidaran nil alamat apa? Nubuwah. Wis pokoke hak kabeh. Dadi dene saya mau sitok-tok anak. Sampai 3 kali. Namanya kenapa kalau anak saya, Den? Akhirnya betul enggak? Ora iki ponakanku. Iki ponakanku. Tak rumah, mergo bapake tak bundut. Langsung diwakon. Iku terus iki nabi tenan. Mereka tak bertahan yang Taurat, ya itu ora di berapa. Jadi baru bocah ponakanmu aku kecewa, nabi kok di berapa. Lan dene semua alamat sudah temukan isi kok anakmu. Sampai 3 kali tapi sayangnya kok anakmu. Kita betul kan tanya, kenapa? Mergo ciri khas Nabi Muhammad yang disebut itu abae kabun. Jadi akhirnya Abu Thalib terus nak calon ponakan ini calon nabi. Itu di umur 12 tahun dulu. Akhirnya ada Abu Yausi, Abu Bahiro ini disebut ojo terusno perjalanan Malaysia. Enggak dipateni mbek wong Yahudi. Wong Yahudi wong paling ambisi mateni nabi. Mergo kepingin nabi mau turunan sama Yahudi. Akhirnya balik ke Mekah. Iki seto. Nah artinya balik mana? Abu Thalib roh ilmu anyar yo baru kayak keluluran.
Paham ya? Baru kae. Kayak iso keluyuran untuk Palestina mergo keluarga besar Nabi ku pedagang-pedagang internasional. Wong Mekah. Wong iso pulaan antar negara wong kire tau juga. Wong pulaan antar. Wong iso pulaan gaji beda macamnya kita juga. Pokoknya pulaannya antar. Lani sumia saja seperti takoti dibiladi kuburan palkosi. Jadi kayak khusus kalau jadi apa Nabi itu tindak neng suku Adi. Suku Adi itu Bani Najjar. Bani Najjar itu akhwale Abdul Muttalib. Artinya ketika Nabi balik ke Medina, itu berarti teng akhwal, teng keluarga apa? Akhwal. Itu wattaqwa allazi tasa'alu nabihi wal arham. Jadi arham itu Joko. Jadi mulai engko bang sopoe ya Allah, cocok-cocok kenapa? Ya, ojo pakai radi nasab malah menjalin nakromakum. Ya nah itu ya nah ya tetap wattaqwa allazi tasa'alu nabihi wal arham. Wakan ulang ana sapa wong Arab iya kana sajuna iku padha jaluk tulung sapa wong Arab ini to ini. Inna wa ta'ala kana ana sapa wa ta'ala iku ngaten dhewe. Ape rohiban iku zat sing neliti hafizan bil sing jaga li amalikum maring pira-pira ngamal sira kabeh. Faijazikum ya alam ya dalem kasufan dalem. Wa nazalan tumuron siyatine ing dalem yatim tolaba kang jaluk sapa yatim min walihi saking wong sing ngurus yatim. Wali tembikin mana sing ngurus dunyane malahu jaluk ing dunyane yatim. Diriam yatimmu rata-rata wong juga sehingga nanti ini bapaknya mati paman pagi ini seneng rumah mereka ngelolanya gampang kan mau jalano akhirnya bapaknya sing wis lah ini tapi nak yatim kan masalah tenang kalau mati gak ada mati lah yang mana Quran kok turun ning kuwe bingung lan terang perkarane ning kene uga katane kan cah yatim bapake mati pak si pamane ngrebut dunya. Jadi Quran ini mungkin turun ning Jawa kan karena gadene ya yatim ya udah ada apa bapake napa sehingga ngrumat cah yatim ning Mekah itu gampang perkarane bapake kaya mau darani yatim ra di bapak tapi orang-orang di dunia boten. Akhirnya Pak si pamane kepen nguasai dunyane cah yatim. Itu terjadi agak tinggi ya jadi Pak si paman ngerebut dunyane cah yatim. Jawa ya ora kebayang. Yatim juga gak ada apa-apa ini ya tetap yatim Pak. Saya udah besar. Saya udah memang nanti besar apa? Musibah masalah ini. Dia musibah menang. Dari mulai mau dia nak modal tiba pada dia ya roda dipikir, nak orang yang bisa dipikir. Nah orang yang banter lah. Nah orang yang banter apa? Banter. Wana jalanan tumuran si yatim ini bilang tak yatim. Tolaklah kang golek sopo yatim min walihi sangking walin yatim malahu intinya yatim. Pamana aku makanya kah sopo wali gue yatim. Mau sing tumuran siapa wa atul yatama amwalahum. Jadi gini kue, jadi yatim tapi duit. Dah yatim lu duit kayak no, mereka yatim duit. Wah tu lang ngeke iyo sira kabeh al-yatama ing propro yatim. Isu horo bisi propro tapi ini al-ladina kang la apa kang rono bapak mujud lalu kecil al-yatama. Mbok kena amwal lagi ing propro dunyane yatama. Ida balagu nalikane balik sapa para yatama. Wala tatap berdaru lan ojo amre golek ganti sira kabeh al-khabitha ing barang elek il haram ati barang ora bener, dibagi lan barang sing bener sing apik halal iki barang halal. Saya tak kudu sing ngalap sira kabeh iku ing barang halal badalahu hale dadi gendine al-khabith. Kama tafaluna kaya oleh nglakoni sira kabeh min akhdhi sayyidi saking njupuk sing apik min mali yatim sing dunyan yatim. Wajak lirosi lan ga jupuk utawa ngilangi sing elek min malikum sang intine sira kabeh jupuk utawa gawe makana ing panggonane al-sayyid. Wala tak kulo lan aja mangan sira kabeh amal lahum ing dunyane sayatim matmumatan halid den kumpulna ila amalikum maring dunya sira kabeh. Innal satamnya aklama liyatama aklah semangan amal liyatama kana iku ana apa aklu iku kuban iku elek jempan dadi suso kabiran kan gede altiman kan gede. Walamana jalan semakanya tumburan apa iki dawuh ayat kahar mongko ngrasa salah sapa para sahabat ning wilayah sama saing rumah ayat. Wa kana lan ana iku film ing dalem para sahabat sapa man wong. Tak tahu kang iku ana ing soreman alat kudu 10 alu saman utawa nala diweci sing boro-boro iki. Kala silu mung ora hasil sapa wong benaruna antarane bojo 8 lan 10.
Jadi riyen papat, mulane kayak jogeman darane Islam hipertek goblok. Wong bojo papate barane saking berlebihan. Dicek wong Arab sedurunge ana Islam malah wong napa 10. Wong barat itu deloke bojo kita wae cukup kok papat. Wong barat itu goblok. Kuwi Islam turun. Kuwi zaman wong Arab bojo dicek 8 10 wong Arab itu. Wong Arab pancen parah tenan. Kalau cerita wong Arab parah itu. Wah, jadi kena tak kok ibu jombi kok tapi innalillah. Jadi cara wong Arab ku sama akal wong kok bujine posisi. Kenalan wong Jawa dapat ibu jombi kok sitok mesti jamu innalillah. Dene ra kebayang tak ora iso. Wong Jawa walian. Ibu loro prakteke sitok. Dan kita mesti orang semua kamu pedes. Semuanya pengeran. Jadi ayat ini turun papa itu rapat sisok jadi papa 10 jadi papa. Jika kebenar bahwa Quran itu orang urusannya besar. Mereka begini Quran turun kon nikah papa itu songko tradisi nikah 10. Dan dia ngerti lah itu termasuk pentingnya wong alim. Jadi kul falillah di kafir falillah itu jelas wong alim. Kon ayat kedua ayatum bayinan fi suduril ladina utul ilm. Tapi saya paling gampang ya, adalah sejarah Kanjeng Nabi. Juwairia al-Juwairia. Sofia itu anak-anak yang Yahudi. Gara-gara Sofia masuk Islam, bangsa Yahudi meninggalkan permusuhan dengan Nabi. Siti Juwairia memang gara-gara jadi garwane Nabi, 100 keluarga besar ikut menjadi Islam. Ketika itu, baca Allahu nasabau wasir. Akhirnya asa irun Nabi itu luwe akeh. Musuh haroi Nabi ada. Akhirnya stabil negara. Kok kabeh ku ana unsur keluarga, imma nasab genetik. Ya nasab napa genetik, kaya ora habaib nasab genetik. Wa imma nasab musohar. Ada sapi kakak. Ini nasab napa? Musohar. Terus suku-suku saking kampungnya Sofia, kampungnya napa Juwairia. Jadi kan paling enak. Terus sing ketok barokah wali sing paling gampang. Lalu memang makanya ini kan cerita nasab. Kalau akan pun tak mukadimah. Perjuangan itu zaman geman ngandal nomo wong paling takwa itu ora iso tetep butuh asa butuh sauka Jawa Ibnu Khaldun wong ra di sauka rasa berjuang perlu diobatno jadi wong saya berangkat jadi orang wong ngerasa takwa ngerasa ngalim terus berjuang dhewean dari Ibnu Khaldun dene kandhani nak nabi iku mesti diutus sangka wong nakam nah ora diobatno iku minal majanin dene masuk ora ikan ya kan memang sejarahnya agama minal asair. Baca Allahu nasabau wasir. Jadi ketegangan ini hilang gara-gara musuhar. Karena kayak gitu loh. Ampel Denta itu Sunan Ampel itu nanti aman karena dia dilindungi Majapahit. Karena Majapahit menikahi bolehnya Sunan Ampel. Sehingga Majapahit dikebijakan Ampel jelas jangan ganggu ponakanku. Mereka beliau tidak di Majapahit. Walhasil oleh zaman dia anak Raden Fatah. Raden Fatah akhirnya dipondokkan Sunan Ampel. Raden Fatah alim, bisa ngaji, wali songo di keputusan di negara. Wali songo itu ada haji nafsu. Orang Sunan Ampel jadi rojo, itu Sunan Kudus, Sunan Bulan, ini kan jadi rojo Raden Fatah. Setara sampai seberang, kalau di Surabaya diserang dari Pamutan, dari Mojokerto kan dekat dari Mojopahit. Kita kok tengah Demak Bintoro, ke tengah-tengah. Cara penyerang Kadun. Nah itu yang saya baca di sejarah. Panglima Paterongan atau Sinten, Panglimanya Mojopahit itu sampai ini kita perang kok tidak ingin menang. Siapa tuh Fatah itu siapa? Ternyata setelah diteliti anaknya Brawijaya juga. Akhirnya rapat yang di Majapahit lucu. Kalah Allah gak kelihatan. Kalah Allah gak kelihatan. Jadi sebetulnya Wali Songo yang rasionalnya bukan karena murni Wali Songo itu keramat tuh. Ya memang ada unsur kamu. Tapi sebenarnya ada juga. Memang Majapahit gak tenang. Jadi alasannya kalah Allah gak kelihatan. Karena saya dengar itu anak Majapahit. Jadi misalnya, yang kali Joko, untuk buat deh, rosuh. Artinya jelas nonton kangelan, karena iya, misalnya kali Joko kan terima anak Adibati kan? Kok mantan rosuh dipimpin anak apa? Adibati. Kan sentimennya kan tinggi kan? Tapi baru kayak apa? Juga kelihatan kan? Gak kelihatan, mau cobain misalnya anak turunnya Brawijaya, bareng kandang Demak Bintoro. Jangan turun ya kan? Jadi dari atasnya kalah, Allah kurang apa? Ya itu nasabau. Jadi kan Nabi Jamba ya diuntungkan musuh harapnya. Lalu ketika Aisyah,
nggak ada orang Islam sebarokah Juwairiyah. Aslama bi Islamiyah kaum karena Islamnya Juwairiyah, semua komunitasnya dia menjadi Islam. Jadi uang dolali nasab. Memang gara-gara masalah pribadi diterbitkan di nasab itu masalah. Mau secara masif cara dilaporkan oleh MK itu sama itu punya kasus mau secara nasib membunuh nasab. Kamu rawol, dalil lah, rasa gawe angkot apa? Wadalah bagaimana nasab pun tak disuruh kalau ada cuma hal, jadi itu soal nasab ke mana boh berarti. Pana dalam mengkotumburan berdawa wa in khiftum ala tusiku. Wa in khiftum lamun kuatir sira kabeh ala tusiku yen ta ora adil sira kabeh tak diri sira adil sira kabeh lihat apa ing dalam biro-biro masalah daya. Fatahar mongko ngrasa salah sira kabeh min amri jane urusan al-yatama. Fakok mongko wedi sapa sira kabeh, fakok mongko wedi sapa ngake enten kelan maneh. Allah tak silu ento ora adil sira kabeh, fakok mongko kuwatira sira kabeh enten kelan maneh. Allah tak silu Allah tak silu ento ora adil sira kabeh yen bisa antarane sira kabeh itu ida nakah sumuguna nalikane nekai sira kabeh benda indika. Nak kowe nekai ayat rawan masalah, mergo nyanyi ayat disane luwih kecil, nek kawong yo pangkiru. Mongko nek kau sira kabeh terjebak di sini kau sira kabeh. Di makna man, toba. Wong itu sapa wae sing nyaman, di makna man toba. Lakum kedhi sira kabeh minan nisa sange boro-boro kali itu. Kene kae kawit sing nyaman kanggo kowe. Tak nyaman untuk saya elek perkara niku elek bergagu nyanyian untuk saya elek. Ojo kowe wis ngerti elek untuk wong ayu. Padahal atuk siap dinyek kasih bang untuk wong elek tapi rangennya enak sih. Di bojo seimbang rangennya kowe. Ambek luwe ayu tapi sak urip pengennya enak. Bodoh enak. Lewat tinggal itu bodoh. Mau pengiran dia dunia itu bodoh. Gue iso sahabat buat wong sengenyak gue, gak iso. Jadi ketemu ngaji ngenyak yang melungker, ketemu ngalak yang melungker. Tapi bodoh aja. Jadi apa? Bodoh aja. Betul lah, mati-mati. Salah pengumpul itu, ayo. Saya akan tinggal. Jadi gue pangeran itu bodoh aja. Jadi pangeran agar dunia bodoh aja. Kue rasa sahabat wong ayu dengan tapi ya ora iso wong elek sing ra ayu dhewe foto lah. Piladi. Sing lainnya. Lah iya, wae nek kawin sing kira-kira mek kowe toba nyaman. Lah nyaman ukurane piye yo? Delok awakmu dhewe. Misalnya sing wedok wong mulya ana tak dhuwur kan kowe gak problem elek-elek iki rapap kan. Dan aku larang dengan suka, wah itu doyan-doyan kan. Mulanya itu nyaman, nyaman itu cara bahasa fikih nomor kafa'ah, nomor kafa'ah itu nomor imbang gue biar dia bobot bela, bobot istilahnya kafa'ah, nomor. Nah cara kalau gampang ya, misalnya video mayu elek ya terus dunia mayu, soalnya ono lah silang-silang itu kok elek ya, kere, juga musibah, ya silang lah rada silang. Kali kayak serang ganteng ya ditambahi mobil terus dibarter untuk kayu cukup melarat elek enggak kritik wah bikin musibah bersama suami nikah itu zona togal aku togal nyaman dia nyaman kata pikir disebut kapal minan nisa saya berperang waduk makna yaitu loro wasalatan luar jalan papat isnateni wasalatan salatan luarapan tapi artinya kita mengkalis kawan wala tajidu lan ora kena nambah sira kabeh ala galika ing atase mengkon-mengkon kabeh. Saing kusum lamun kuatir sira kabeh ala tajidu ing yen to ora adil sira kabeh dina ing dalam yatama. Dinapa kok diklana apa wal qasmi lan bagi. Bahwa kejahatan mongko sing apik bojo sitok wae. Iki ora gede. Nek kau sira kabeh ha ing wae. Nek rawan gak adil bojo sitok. Tapi ada dua teori dalam politik. Ini kalau ngomong dalanan, tapi macam masuk akal. Kalau di konco tiang, ini cara berpikir, khusus itu ya itu seluruh itu, ada loro keseratan nongkrong. Apa kalau istri anda satu terus tidak? Ada juga. Loro ya juga telu. Aduh telu kok. Sudah selang rasane wong telu. Tadi situ agak cara berpikir lek situ wis ngono larane. Maksudnya dikiranya mau situ wis larane ngono. Dikiranya mau. Nah itu dalam poligami ada dua teori itu. Itu terserah Anda, Bang. Itu terserah orang. Jadi pilihannya tapi harus dihukumi Quran gini tadi, pokoknya oleh
Nak khawatir masalah ya. Tapi setahu kita satu pun masalah. Lalu kan satu pun itu desain awalnya mereka diulang. Orang ketika Nabi Umar itu kalau kayu tinggi kok, mbok barno kok terus, nah mbok kasar, Nabi sebenarnya. Ya caranya ya kiat-kiat menghindar mau silaturahmi kan sesuai kan yang itu nih ngomong keluyuran yang konco kan nggak sering ketemu kan. Karena kita tahu kewenangan kecil di bebo minggat, semua solusi ngono. Mulanya ke marah terus minggat barang itu bagian solusi karena tapi ngamar terus yuk bosan tenan no. Awis tak sorot dong riset sirotafi alama yang atas perkara malakatkan milik kau imanukum maupun kekuasaan sirotafi nabi mai yang berapa amat. Itulah tak orang itu bagi naga tuh nisa atau putri amat. Lima walau minal hukum bisa yang berapa hak apa mau perkara di sejauh ganti berapa buku. Jadi kalau teman-teman kafe ini kafular baik di sini kafapat pakot mau papat tok. Awis lah bisa tuh si tok. Itu orang Arab ini papat tok. Ini kalau arba'i pakot. Mereka sangka 10. Papat si pakot. Imam Siti. Orang Arab. Sekarang orang Arab. Ini kalau arba'i itu berapa? Pakot. Ini kalau papat tok. Papat tok. Orang Arab. Ini papat di sini berapa? Iya orang baik. Mana kita Pak Arab juga cowong cuy. Untuk semua cowong paham. Tapi kan terus dari ini kalau arba'i apa Allah? Kau ini kalau arba'i di sini kafapat kali dua kali wasiat itu sih. Mereka mau tanggung jawab 10. Abi tasari atau tasari. Nah, cuma nanti gunde itu bojo sing ramah. Ini yang tengah Arab itu ada satu lama. Misalnya kebetulan ya kita tuku meneng. Terus Ibrahim ini buatan kami kalian uang merdeka. Di baru akhir ini namun separuh. Ya mulai dari nonoseh. Tahun 40-an itu sewan dan amat. Itu ada seorang alim itu. Biasanya dia amat alim. Itu kok amat ireng. Sing kita kalau bangun itu saya menangi guru-guru ini uang sepuh-sepuh dia amat. Ini kok. Sekarang tuku kok pasar amat ireng. Tapi bersih wanginya. Kok apa sih? Ya saya itu yang pengalaman ada tuh. Lu ini kan belum penting. Tadi yang tuh takut. Kok apa? Oh itu ada gue sebut aja bahasa sendiri. Lu itu petis tuh. Oh ini orang Arab tadi. Petis tau ya cukup ya petis bareng. Itu emang suci. Ini apa itu apa ya? Orang Arab. Kita ini dua tahun Jawa biu apa kok apa loh? Dari kan ini akul arba'i apa tuh Allah? Tahu. Ayo kita komunikasi wasita kita hari. Iku adina luwe parek akrobu luwe parek ila Allah taulu temeko maring yen to ora lanjut sira kabeh tadi. Dinekah papat tok iku luwe stabil. Itu nanti sepuh lah. Betul sih kok. Itu papat. Fakot, apa? Nah, fakot. Wah, tulang ngekek sira kabeh aku tegese ngekek ana sira kabeh anita ing proprong wesok soduka dihina. Ing pira-pira mas kawine bisa. Jam usap kok atau sodako samin. Wanda semacam sodako samin. Mufrad ini. Muhurahunna tegese pira-pira mahari nisa. Nikhlatan kelawan senang, kelawan sukacita. Mas daru artiyatan, ay anti binafsin. Mas daru ini ikhlas itu mas dar. Manane artiyatan tegese peparing anti binafsin saking enaknya hati. Jadi riyen mahar teng Arab itu masalah. Terus zaman Nabi Sugeng mawon. Padahal Nabi itu orang yang enggak suka harta. Niku mawon nak mahar niku. Pernah saya uangkan tuh minimal hampir 12 juta. Jadi memang mahar murah banget itu teng Indonesia. Dulu zaman Nabi Sugeng pun tuh ada minimal mahar supaya orang itu tidak menyia-nyiakan perempuan. Mulane rasi musibah, terus yang Indonesia itu mulane rasi dora barokah. Lah kadang cawe itu diregani 100.000. 50.000. Dia larang lonte loh. Bukan musibah. Mau keliru ya. Jadi adat mahar itu begini nih. Memang ada hadis walau kota hadis Nabi itu ada anak miskin sekali, enggak nikah berkali-kali. Tapi Nabi sempat tanya, kamu punya aset apa? Akhirnya enggak punya semua. Tapi ngendikan walau kota dan hadisin, masuk
apa jenenge ali-ali kemerdekaan ini. Tapi itu sebenarnya tak pernah menjadi tradisi Nabi. Tradisi Sayyidina Ali pas nikahi Sayyidah Fatimah sampai punya emas kan. Sampai butuh di sofu itu dibentuk sendiri tukang apa? Ya tukang emas. Intinya ya bisa diuangkan saya. Makanya termasuk Abu Sufyan akhirnya menerima Rasulullah jadi mantune mergo mahari Nabi dan Ummu Habibah itu banyak juga. Jadi tradisi mahar makanya di Quran dibaca suratun nisa suatu qawtihinna fa in tiblaku man shay'in hunafan fakuluhani amaria. Bahkan bayangannya dalam kondisi miskin mahar bisa dimakan bersama. Itu saling ngaji. Lah boleh wau. Mau Quran itu turun itu bingung. Musim kelaparan mahar masa ketemu kan cukup. Tidak sampai dibakar. Jadi dalam keadaan sulit mahar itu boleh dimakan bersama. Itu kan nilainya banyak. Masa itu kok ditarik balik nanti tukaran. Di perkaranya ada di orang Arab nak pegatan. Itu mahar ditarik. Orang Arab sih ya. Mereka kakeknya dibeli rasi kaya kan untuk bicaranya pegatan ada jadi kaya. Sampai Quran bagi fatak kuduna huwa qad afdo ba'dukum. Jadi bayangannya mahar itu. Mulai kalau suami ini singkaran terlambat ini ngaji soko itu. Kali saya ngerti itu musibah loh ya. Wa in aradtum mustibdala zawjin maka ana zawji. Wa ataitum izdaguna kintor. Kintor nu tak kudu dorong suwo kintor ora ana maknane. Wae tawala dinalu kintor. Tak terusu. Kintor mau wae. Jadi orang kebayang maknanya pintar mata tangga merah kebayang. Apa mana dia tak juga merah kebayang. Wong isai wa ataitum izdaguna kintor. Sehingga ketika mahar itu munkata ada masalah. Nak pegatan kadang sing lanang minat jupuk. Untuk adanya tinggi. Terus dikritik orang kok gue jupuk. Mau tahu gue rasa nawakan abdul gak dukung. Ini coba orang, gue tukaran kaya orang minat jupuk. Baik lah. Mereka tinggi kan. Orang mereka ikhlas mereka. Jadi coba lah salah kapai di daerah ini. Quran itu dilakon. Jadi mahar itu sing pantas. Hingga engkau nak tukaran, rebutan ya pantas. Misalnya memahari mobil, vario, mobil aku enggak, sisik. Kan pantas tukaran. Lalu macam, tapi ini mutus saya tenang, maksudnya layak disengketakan. Wah, ini kelainan tapi kan saya bayangannya Quran ini wa ataitum izdaguna kintor. Mulai masih Quran gue pikir tahu yurar cara mau tuh yurar kok udah sini nih loh maksudnya. Sebenarnya ada masalah Pak Inti benalakum anse ini gunakan paguluhani amalia. Karena ini mungkin dipangan. Jadi ketika miskin itu mungkin dipakai bersama lama kan. Kalau di Jawa, misalnya orang miskin tidak bisa makan mahar. Karena pasti tak dulu-dulu mau saya ketahui. Jadi ini bayangannya, orang rapi kesulitan ekonomi, tidak bisa makan. Artinya apa? Banyak. Terlalu iso mungkin banyak. Apalagi kita punya padanan ayat, wa ataikum izdaguna kintor. Amin. Jadi orang rapi-rapi, peringatan. Jadi nak. Kepeda barokah itu mahar itu dinaik lagi sing ora untuk pantes. Lah kok nak terpaksa. Wes mau ngapalo hadis walau kotaman. Oh, tapi aku yakin darane ngenyek ya. Mosok bocah bukan dibendrat. Ali-ali kok mesti bendrat. Kotan ali-ali hadis. Satu orang, dua orang. Eleng-eleng orang. Nabi ngendikan pilihan-pilihan terakhir. Nabi itu kan pilihan pertanyaan tuh. Kalau kan mulai sih, sebelum nunggu mampu nopo balik. Lepas itu nomor berkali. Yang mana tuh ngambil ngono. Artinya itu kejadian ahadi. Kalau ahli hadis itu tahu itu kejadian personal. Enggak boleh jadi hukum masal. Yang hukum masal yang mahar yang pantas itu yang hukum apa? Masal. Mana nih? Kalau sini orang niru sing marah tuh, laupun. Jadi Anda kan punya selera rendah kan niru sing. Tidak.
Ada penting ngaji itu penting. Cara kula njen penting. Ulama itu harus teriak, harus ngomong terus. Cocok ra cocok ulama harus ngomong. Meskipun ra iso nglakoni sekalipun, penting ngomong. Karena ilmu itu tidak boleh apa itu hilang. Ini panjang ini gawe Nabi, muru bil ma'ruf wa illam taf'alu. Wanhau 'anil munkar wa in fa'altumuh. Barang baik itu harus diperintahkan, cuma tidak bisa melakukan. Dan soal di Quran ada tak murunan nasa silatan sonan takum itu urusan iman. Kalau iman tidak bisa, karena iman tidak bisa ditoleransi kalau kita tidak bisa melakukan. Tapi kalau ma'ruf lainnya iman itu boleh. Ya ma'ruf lainnya iman. Karena kalau ulama tidak teriak, orang itu mesti punya selera rendah. Kalau sama dengan gepong wedok, itu mah hari sidi. Alasannya min hadis walau khotaman min hadis. Padahal itu ahadi personal. Adanya Nabi dan para sahabat tidak ada yang melakukan itu. Kecuali kasus anak ini. Yang misinya agak kesulungan tadi. Makanya cara kula bener ya cerita tentang kasus Arisalah Al-Busairia, cerita tentang Dene Tobrakotul Aulia, itu benar. Jadi Ibrahim bin Adham itu guru besarnya orang Sufi itu masa kecilnya juga pernah salah. Dia punya murid alim kaya raya. Muridnya ini donatur pondoknya dia, pondoknya Ibrahim bin Adham. Kaya sekali, dia perdagang internasional, sering antar negara. Alhasil ketika di padang pasir, si murid ini menangi ada burung yang patah sayapnya. Patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata sama burung-burung yang lain dikasih makan. Si murid tadi yang kaya yang pedagang menyimpulkan, aku raupo kangelan madhalun ini. Toh Allah pasti bagi rezeki bahkan bagi yang tidak mampu ikhtiar. Hanya dia datang ke gurunya, Pak Guru saya siap jadi orang juga. Toh orang tidak punya apa-apa pun bisa makan. Buktinya saya menemukan burung yang patah sayapnya tetap bisa makan. Dikasih makan teman-teman. Tapi gurunya juga ngatakan, blok. Niru kok tinggi keimanan. Niru punya keimanan, benar. Dia baru sadar, cara dia itu salah. Lihat kenapa dia terus punya selera niru tinggi keimanan. Niru punya keimanan, ayo kena. Pung aliat dulu ya, baru melihat itu. Hanya terus dia ini tetap jadi orang kaya. Ya kadang kita kelirunya di situ. Kalau cerita wali marah terus tiru yang marah. Artinya marah terus sabuk tiru. Kita ini juga banyak. Kan lucu toh. Misalnya orang cerita Bilal, oke Bilal itu dramatis, larat budak di siksa Umayyah dramatis. Tapi orang niru Abu Bakar yang bebas no. Tidak apa-apa niru Bilal ya fakta. Tapi Abu Bakar fakta kan. Saya ingin selamat no Bilal dunia Abu Bakar Abu Bakar. Dunia Umayyah itu dijoli. Senilai regane di lebih, tapi kita ini saling lamanya miskin ya. Saya harus niru itu yang Bilalnya. Ya kalau fair kan niru Abu Bakar juga boleh kan? Sebagai pembebas. Lu boleh boten. Tapi kan kita tidak berani kan? Oh akadun. Saya ada mirip kan Bilal. Ya tapi apapun itu sebagai ulama harus teriak terus ngomong niru Bilal ya boleh, tapi jangan matikan hanya Bilal. Ilmu jangan dihentikan di Bilal, juga boleh niru Abu Bakar. Niru yang sayapnya patah juga boleh. Dia wae bukti Allah kuwasa ngekeki mangan sing patah sayapnya. Tapi yo niru sing ngekeki. Makanya Ibrahim Zahra guyu-guyu. Lah iya niru sing dikai mangan, niru sing ngekeki ra. Nah, nama hafid lari ke manis salami template. Itu sekali-kali, wah, aku juga sing ngedeki waktu meniru. Lah itu dia selera, pria apa? Selera. Misalnya santri senengane ngono. Ana kancane rapi mertua sayang dibekno omah terus di rumah. Kan senengane niru. Enak jadi kiai di rumah mertua. Lah di rumah kok gagah di. Selera ngono. Tak di selera. Bodoh mati yo keren. Oh iya bodoh mati tak apa salah. Ya solusinya mesti cepet deh anak. Segeman ya ngomong ilmu sepihak juga tahu lah. Jadi ngomong ilmu butuh nopo juga nopo. Iya. Nopo gini sing larang, diri sing suka apa? Kena. Fa'in sih benar aku meleng-elengnya. Jadi jumlah mahar itu umpama ono kesulitan. Ini ku bisa dipakai makan. Nah ini bayangan Al-Quran ya. Rizin zaman Rizon. Wa ataitum ishtahunna binno. Eleng-eleng ya. Nah ini jarang rapi-rapi Rasulullah. Pokoknya pantas sidik. Nah
Daerah mriki berapa pantes? Betul. Kalau nekahno iku sik buatan nganti muni seperangkat alat sholat. Kalau ngiyai mulai 2005 bapak-bapak. Nganti bosan terus angkat tukar mesti seperangkat alat apa? Enak saja kayak selawe rukuk. Rukuk 35 tukang sing murah-murah semua kabeh kena emo 100.000. Nah, ada seperangkat alat apa? Pakulu mongko mangano sira kabeh. Tamyizul muhawwalun anil fa'il atau tegese. Tamyiz sing digunakan sama fa'il atau tegese bagi sapa anfusuhunna. Apa awak dhewe sira kabeh lakum anfusuhunna apa awake zaujan. Anakum kedhi sira kabeh anten sing perkara menawa tadi sange mas kawin. Fawahat namo kok maring napa nisa hu ing bodak lakum kedhi sira kabeh. Jadi mangan mahar itu angsal. Tapi wow, nak pantas dipangan. Misalnya mahar 10 juta, terus saya kelaparan, jaluk 1 juta nak pantas. Tapi nak saya ketahui, gue jaluk naik Masya Allah. Pakulu mau mangan sira kabeh ing mahar hanian kelan enak to iban iki kelan nyaman, mari antur. Ya enak, mari iku manane sing gak jadi masalah. Mahmudul akibati tegese dan puji akibate. La dororo ana madharatu maujud fihi ing dalem ikilah mahar fihi fil akli. Alikum ing atas sira kabeh fil akhirati lan akhirat. Nazarat umurono iki ayat redan krana nentang nolak alaman ngatasi wong kariha kang ora seneng sapa man dalika ing kono mangan mahar al akla min mahli nisa. Dadi yen wong Arab lae asline yo isin. Wis dikekno kok mangan bareng asline yen apa? Tapi Quran gadah napa iki gadah hukum ora apa-apa nek pancen sing wedok berkenan. Ya tapi cara kula asal akeh tetep ora napa sing wedok malah gampang ikhlas. Tapi misalnya ya sampean mahari bojomu 10 juta. Suatu saat 3 tahun kemudian dia melarat. Mahari 10 juta. Jadi aku tangi 1 juta. Mari mikirane bojomu kan ra ikhlas iki. Mesti bagi 9 juta kan ngono ya. Jadi termasuk mudah ikhlas itu kalau banyak dan kita ngambilnya ada semuanya. Ikhlas kan itu aja kalau mana ulama terus juga orang kok perkara apa. Nah sedekah luwih gampang. Misalnya Anda punya uang 10 juta. Sedekah 200.000 kan gampang. Karena 0,sekian% kan misalnya. Tapi nak kue duit induknya 100.000. Gue niat nomor kan pikiran rumah listrik, kurang bayar. Paham ya? Jadi banyak fatwa yang begitu. Ikhlas itu tidak diilmoni, termasuk gue yang akeh. Ya akeh relatif ya, itu termasuk inan nafsi ya. Tapi itu diakal itu tadi. Kalau mahar awalnya banyak, misalnya 10 juta, suatu saat ada kepemimpinan macam-macam, terus gue jalur 1 juta. Penyesal kan gampang, mereka pikiran aja. Pribadi ngomong. Paham ya? Itu akeh. Tapi nak dasi mau 100.000. Paham ya? Suatu saat. Wah, ini musibah tenan iku akan diceritakno to. Ini wala itu paham.